Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan berbagi atau share ya, perihal AC yang mengalami terjadinya bersalju ya di pipa. Ini pipa outdoor ya, yang nimbul ada saljunya, salah satu pipanya itu sampai bersalju gitu ya. Ini menandakan AC tersebut kekurangan gas freon ya, udah hampir mau separuhnya ya untuk R22 ya. Karena terjadinya nimbulnya bunga es ini atau bersalju pipa di yang paling mudah dilihat itu adalah di bagian outdoor unit, pipa yang paling kecil itu ya. Itu kisaran antara 30 psi atau kisaran 40 psi ya akan nimbul adanya nimbulnya salju ya. Itu untuk freon R22 gitu ya. Pas kebetulan ini juga AC ini masih mempergunakan freon 22 ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui terjadinya kebocoran tersebut ya. Dimana mengalami kebocorannya itu kurang lebih habisnya ya sampai terjadinya nimbul bersalju tersebut itu antara 3 hingga 4 bulan gitu ya. 3 hingga 4 bulanan. 3 bulan hingga 4 bulan itu sangat kecil sekali ya. Bisa dikatakan hanya sekedar rembes gitu ya. Nah, ada beberapa area yang mudah dulu ya untuk memeriksa gitu ya letak kebocorannya itu. Kalau di outdoor ya tentu di bagian nepelnya bisa dilihat. Lagi pula kalau ada kebocoran itu sedikit minyak atau oli itu akan keluar gitu ya, akan terbawa dengan keluarnya gas freon gitu ya. Itu sangat kelihatan sekali. Apalagi di area untuk dia punya kondensor ya. Di kondensor pokoknya ada di area pemipaan di dalam outdoor unit itu sangat mudah dilihat secara kasat mata gitu ya. Karena di area tersebut tuh sifat pipanya itu ya panas kan, kering gitu ya. Jadi kalau ada kebocoran tuh pasti seolah-olah kelihatannya kayak basah terus gitu. Itu sebagian sedikit olinya terbawa keluar dengan bersamaan dia punya gas freon gitu ya. Nah, itu yang paling mudah untuk menentukan atau memeriksa kebocoran tersebut. Oke, kalau seandainya di outdoor ternyata tidak ada hal yang mencurigakan, tidak mengalami kebocoran yang tadi kami katakan sangat mudah untuk dilihat juga gitu ya. Lalu kita bisa melihat ke bagian penyambungan antara pipa instalasi ke indoor unit. Nah, di situ juga sangat mudah ya, sangat mudah sekali untuk mengetahui. Biasanya di arma pleknya tersebut ada sedikit berminyak gitu ya, kayak oli lah gitu ya sedikitnya gitu ya. Tetapi kalau seandainya sudah ke area evaporator atau instalasi gitu ya, itu memerlukan waktu lagi untuk memastikan dia punya AC tersebut mengalami bocor dan menentukan pasti di mana bocornya gitu ya. Karena dengan gas freon berkurang hingga 3 atau 4 bulanan hingga sampai nimbul salju itu sangat relatif, sangat kecil sekali ya. Pasti itu gelembungnya tuh kalau umpamanya pakai air sabun mungkin sangat sulit dilihat gitu ya. Oke, itulah bagian-bagian yang perlu dilakukan untuk melakukan pertama pemeriksaan tuh di area itu. Kalau seandainya merasa istilahnya tidak ada masalah gitu ya, tentu kita tinggal berlanjut ke bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator ini ya kita memerlukan waktu untuk memastikannya. Nanti setelah evaporator kita periksa, kalau seandainya tidak mengalami kebocoran di evaporator, itu sudah bisa menyimpulkan instalasi yang bermasalah. Karena kami juga pernah sampai diganti instalasi itu, pernah ya ganti baru gitu ya. Oke, di sini kita mulai ya memberikan cadangan atau pinjaman terlebih dahulu ya indoor unitnya, yang dimana indoor unit aslinya ya kita bawa pulang untuk diperiksa secara menyeluruh di bagian evaporatornya gitu ya. Ini adalah unit penggantinya ya. Walaupun berbeda merek dengan yang mengalami kerusakan tidak masalah. Yang penting kapasitas PK-nya sama gitu ya. Ini kita udah selesai ya melakukan proses penggantian dulu indoor unit, yang dimana indoor unit yang lamanya akan kita bawa pulang untuk diperbaiki gitu ya. Untuk dicek, bukan diperbaikinya nanti setelah hasilnya seperti apa dari hasil pemeriksaan gitu ya. Oke, ini proses pemasangan indoor cadangannya sudah terpasang ya. Dan ini juga tekanan freon masih di bawah, maksudnya masih di bawah normal ya, masih dianggap normal. Kisaran 65-70 itu masih dianggap normal. Karena kita juga pasti menyesuaikan dengan ampernya ya.
Ampernya untuk ACPK CSAP 1 PK ini 3,5 ya, 3,5. Di sini ampere masih 3 ya, 3,7, 3,4 gitu ya. Tidak. Jadi masih istilahnya masih standar lah, masih normal-normal saja dengan tekanan freon itu kisaran 70 atau 65 gitu ya. Oke, ini indoor unit sudah kami bawa ya untuk melakukan proses pengecekan di mana titik yang pastinya apa ada di evaporator gitu ya. Karena secara kasat mata juga kalau posisi terpasang gitu ya masih merangkai di bagian bodi-bodinya gitu agak sulit ya. Dan untuk memastikannya kita perlu dipretelin seperti ini, dikeluarkan evaporatornya dari bodi plastik ya, dari bodinya. Nah, jadi evaporator ini terpisah gitu ya. Nah, di sini kita sudah mencurigai kan ya, di area sini tuh kalau kita raba begini sudah berminyak ya. Ada berminyak, ini adalah bagian dalam dari evaporator ya. Jadi kalau dari depan itu tentu tidak akan kelihatan gitu ya. Nah, ini jempol saya oleskan ke evap itu tuh ada berminyak ya. Saya mencurigainya di sekitar sini atau di atasnya gitu ya. Karena ini adalah yang kami pegang ini adalah bagian bawah yang di posisi talang air gitu ya. Nah, itu evaporator yang paling bawah yang nempel ke talang airnya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba ya, kita rendam dengan memberikan tekanan untuk memastikan seberapa besar titik kebocorannya serta di mana yang pastinya yang mengalami kebocoran tersebut gitu ya. Yang jelas ini dengan seperti ini aja sudah dipastikan ini evaporator mengalami adanya kebocoran gitu ya. Oke, ini evaporator sudah kami beri tekanan ya. Tidak tanggung-tanggung ya, kami beri tekanan ini meteran manifold ini sampai mentok ya. Karena kalau untuk kebocoran rembes apalagi pengguna freon R22 yang paling maksimal tekanannya hanya 80, mungkin kalau kita sekarang beri tekanan hanya 80 tidak akan berasa kalau bocornya kecil gitu ya. Oke, di sini kita beri tekanan yang lumayan cukup tinggi ya, di manifoldnya sampai mentok. Kita coba perhatikan ketika evaporator ini kita rendam gitu ya. Insya Allah kalau emang ada mengalami kebocoran akan kelihatan gelembung gitu. Walaupun gelembungannya kalau toh ternyata bocornya kecil, pasti gelembungnya pun akan halus gitu ya. Disinilah kita perlu ketelitian dalam memeriksa kebocoran ini. Karena ini sangat penting ya untuk bisa memastikan lagi kalau seandainya dia evaporator tidak mengalami kebocoran, hanya tinggal ada satu yang perlu kita waspadai atau kalau perlu kita ganti saja, yaitu tinggal diinstalasi gitu ya. Kalau seandainya evaporator ini tidak mengalami kebocoran gitu ya. Oke. Di sini kita emang diwajibkan untuk bersabar ya. Kalau seandainya dia punya AC itu mengalami hilang atau berkurangnya itu hingga 3 atau 4 bulanan udah dipastikan sangat kecil. Nah, di sini mungkin secara seperti ini tidak kelihatan ya, karena bocornya halus, tidak kelihatan gelembung gitu ya. Padahal di area sini tuh ada gelembung kecil banget, halus banget gelembungannya ya. Sementara tekanannya di manifold ini kami beri tekanan tinggi sampai mentok di meteran manifold ini. Oke. Di sini bisa Anda perhatikan ya, mungkin sekarang ini tidak begitu kelihatan karena gelembungnya itu sangat halus ya. Di sini sudah kelihatan ada mengalami kebocoran ya. Gelembungnya ini sangat halus banget ya, tidak kasar. Tetapi nanti kita akan zoom ya supaya bisa ketahuan. Nah, ini kami zoom. Oke, mulai nampak ya. Kalau di kamera secara normal itu kurang, kalau seandainya kita kurang teliti itu sama sekali tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan karena gelembungnya kecil. Kalau di shot dengan kamera normal gitu ya. Nah, ketika kita sudah ketahuan ada gelembung kecil, lalu kita zoom ya, maka gelembungnya akan kelihatan membesar seperti ini. Nah, di sini mengalami adanya titik kebocoran di evaporator. Di sini kita perlu lebih teliti lagi. Jangan-jangan tidak hanya di satu titik gitu ya yang mengalami kebocoran tersebut. Kita shot keseluruhan dia punya evaporator, yang dimana di sini sudah jelas ya kalau begitu di zoom ya gelembungannya lumayan kelihatan besar. Padahal ini aslinya ya, kalau kita tidak di zoom ini sangat halus sekali. Nah, ini aslinya nih tidak kelihatan, sama sekali tidak kelihatan, seolah-olah tidak ada
mengalami kebocoran gitu ya. Tetapi kalau kita tunggu sekali-kali ada gelembung besar gitu ya, jedanya yang lumayan lama gitu ya, tetapi gelembung kecilnya itu kontinu ya. Nah ini aslinya nih gelembungnya tuh kecil ya. Begitu kita zoom sangat nampak jelas sekali, dan sekali ada gelembung yang besarnya. Ini gelembungnya yang kontinu, sangat halus sekali. Oke, kita periksa lagi sekelilingnya ya. Jangan fokus di satu titik yang sudah ketemu tersebut. Siapa tahu di tempat lainnya gitu ya, ada juga yang mengalami gelembung halus, kebocorannya yang sangat halus gitu ya. Jadi di sini kita diuji dengan kesabaran, ketelitian untuk memastikan ada berapa titik EPAP ini yang mengalami terjadinya kebocoran. Oke, di daerah sini sangat aman ya. Ini masih posisi di zoom ya. Kita posisinya ini masih di zoom kameranya. Kita coba dilihat sekeliling. Keseluruhan evaporator ini kita periksa gitu ya. Oke, sepertinya ya, dan mudah-mudahan ini tidak ada lagi yang lainnya, hanya satu titik. Oh, ini gelembung besarnya sekali muncul ya. Nah ini ada juga nih. Sebentar ya. Ya, kita coba kita korek nanti sedikit gitu ya. Dia punya sirip dia punya evaporatornya ya, supaya semakin jelas dia ada kebocoran ya. Kalau dilihat dari gelembung yang kadang-kadang nampak ada gelembung besar itu, di sini kita bisa memperhatikan ada 3 titik ya. Nah ini tadi yang kita raba ya sebelum direndam ya. Ya tentu kalau di area atas, ini adalah area atasnya dari evaporator tersebut. Ini dia ya. Di sini kita sudah melihat di zoom ya, kameranya kita zoom. Sangat halus sekali mengalami kebocoran tersebut. Nah, ini di sini ya, di sini nih. Nah, muncul lagi ya yang gede ya. Di sini juga masih ada nih ya. Tadi kita posisi kamera standar. Nah, ini yang pertama di sini. Lalu begitu kita teliti lagi, kita pantau, kita simak, ternyata di daerah sini juga ada nih ya. Sebentar kita cari lagi. Siapa tahu tidak hanya satu tempat atau 2 tempat yang dikhawatirkan tuh, ternyata sudah di beberapa tempat gitu ya. Jadi nanti kalau seumpamanya kita kurang teliti gitu ya, langsung fokus ke satu tempat gitu lalu diperbaiki, padahal di tempat lain itu masih ada gitu ya. Masih ada yang mengalami kebocoran gitu ya. Oke, ini paling area paling bawah yang dekat dengan talang ya. Ini adalah tampilan bagian dalamnya ya, di bagian dalam yang berdekatan dengan blower atau dia punya kipas indoor ya. Ini bagian dalamnya. Oke, sabar untuk memastikan di tempat lain masih aman. Ya, ternyata di sini masih aman. Di pinggirannya ini yang letter U juga pipanya aman. Ke bagian atas ini juga aman ya. Tidak mengalami adanya nampak gelembung halus. Karena kalau mengalami kebocoran besar gitu yang tampak kamera tersebut di zoom langsung kelihatan gelembung besar gitu ya, kelihatan lah gitu ya, setidaknya kelihatan oleh mata. Biasanya itu gas freon hingga terjadi bunga es atau bersalju itu di pipanya itu kisaran di bawah 1 bulan ya, 2 minggu atau 3 minggu, paling lamanya itu 1 bulan gitu ya. Itu
ketika kita rendam di air ini seperti ini tuh, tanpa di zoom aja sudah kelihatan gitu ya, kalau freonnya itu mengalami kehabisan antara maksimalnya 1 bulan gitu ya. Apalagi kalau cuma hitungan 2 minggu, seminggu, udah beres lagi, bersalju lagi pipanya, wah itu mah udah besar banget ya bocornya ya. Oke, dari beberapa proses ya, setelah kita simak sekeliling, dia punya evaporator. Di sini kita sudah menemukan ada 2 titik ya, ada 2 titik. Yang pertama ini titik yang pertama kali kita temukan ya. Lalu yang berikutnya ada lagi, lebih halus lagi ya, gelembungnya itu sebetulnya lebih halus lagi daripada yang pertama itu. Apakah di bagian bawahnya masih ada? Bersabar, kita benar-benar bersabar. Ini diuji banget kesabarannya ini untuk memastikan ada tidaknya lagi gelembung atau kebocoran dari pipa evaporator ini gitu ya. Di sini tadi kami mencurigai lagi nih. Tadi sempat muncul gelembung besar gitu ya, hanya sekali-kali banget gitu ya. Di bawah yang 2 titik itu di atas gitu ya. Kita coba di zoom lagi. Nah, ini 2 titik di atas nih udah yakin pasti itu mengalami kebocoran ya. Nah, jadi setelah kami periksa itu ada 3 ya, ada 3. Ini udah kami tandain ya. Ada tiga titik yang mengalami kebocorannya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan kebocoran halus itu bisa diperbaiki? Tentu bisa. Cuman ya, ada beberapa faktor atau beberapa hasilnya nanti gitu ya. Karena ketika kita akan melakukan pengelasan atau menembel dia punya area yang bocor tersebut ya, tentu dia punya sirip atau kisi-kisi dia punya aluminium ini mau tidak mau kan kesobek gitu ya, untuk mendapatkan dia punya titik kebocorannya untuk melakukan pengelasan. Nah, di saat proses pengelasan contohnya sudah selesai ya, tentu aluminium yang berbentuk kisi-kisi atau sirip itu ya, atau banyak orang yang berkata seperti sarang tawon gitu ya, itu tidak bisa kembali seperti semula gitu ya, karena udah dianggap dirusak gitu ya. Nah, kalau seandainya itu tetap bolong ya, kisi-kisi atau sirip dia punya aluminiumnya tersebut, nanti air ya, air hasil embunan dari area atasnya yang dari titik yang diperbaiki, itu embunnya ketika AC tersebut sudah diisi freon, sudah dinormalkan kembali ya, nanti embunnya itu ya, dia tidak akan bisa turun secara normal ke talang karena areanya ada yang terputus gitu ya. Jadi alhasil nantinya itu air hasil embunan dari lubang atau kebocoran ya, di atas dari yang kebocoran itu ya, embun dari situ, nantinya itu karena mau turun ke talang itu terhambat karena dia punya kisi-kisinya terputus untuk melakukan proses pengelasan. Akhirnya si embun itu gitu ya, dia akan jatuh ke kipas. Alhasil ketika AC sedang bekerja itu ada cipratan-cipratan air ya. Begitu jatuh, yang seharusnya kalau AC tersebut normal, kisi-kisinya normal ya, itu tuh kan dia akan turun ngikutin kisi-kisi itu tersebut ya sampai ke talang. Nah, karena kisi-kisinya tersebut terputus oleh proses pengelasan kebocoran, mau tidak mau air tersebut akan jatuh di batas yang dirusak tersebut. Nah, jatuhnya itu akan ke blower, ke kipas. Nah, nanti hasilnya itu kalau tidak nyembur gitu ya, nyiprat di area lubang udara dingin dia punya blower indoor itu akan keluar air.
netes gitu ya. Itu hasilnya. Nah, lalu bagaimana kalau seumpamanya dikasih plat gitu, ditutup plat tapi yang berbahan entah itu aluminium atau berbahan plastik gitu ya, supaya tidak bolong lah gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya, kayak ibarat evaporator tersebut kotor. Jadi celah udara yang akan dihisap dari depan, dari ruangan oleh blower itu terhambat oleh plat yang dipakai menutupi bekas lasan. Alhasilnya seperti apa? Suara kipas itu akan menjadi kasar. Ya, akan menjadi kasar. Karena proses ini dikarenakan ya, mungkin kalau seumpamanya kebocorannya hanya satu titik, itu tidak akan begitu mempengaruhi lah gitu ya, kasar sedikit wajar lah, ada hembusan angin itu gitu ya. Ini tuh karena ada 3 yang hampir berdekatan, ya otomatis nanti mungkin kalau ini dilakukan proses pengerasan, terus sirip atau dia punya aluminium, dia punya evaporatornya itu emang pasti kerusak, lalu nanti ditutup sama plat supaya ngikut airnya tersebut, ngikut plat gitu ya sampai ke talang, suara kipas itu akan menjadi kasar. Kasarnya itu seperti apa suaranya? Mungkin orang-orang yang istilahnya memiliki AC ya, jadi putus-putus, ada bunyi was 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 was, pokoknya nggak nyaman lah suaranya itu gitu ya, ada was 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 gitu ya. Anginnya itu kadang deras, kadang kadang lembut, kadang deras gitu ya. Pokoknya nggak stabil lah anginnya itu gitu ya. Karena itu udaranya terhambat oleh plat penutup tersebut gitu ya. Itu dampaknya kalau seandainya evaporator kondisi seperti ini dipaksa diperbaiki. Kalau tidak ditembel lubangnya gitu, yang tadi kami katakan sirip atau kisi-kisinya itu yang rusaknya itu, kalau tidak ditembel plat, air akan jatuh, air hasil embunannya itu akan jatuh ke blower, ke kipas, akhirnya nyiprat ke depan. Kalau ditutup dengan plat, ya ini pengalaman ya, kalau ditutup dengan plat karena terlalu lebar, sesuai kondisi dia punya evaporator yang dielas, karena emang ada beberapa titik, alhasil suara kipasnya itu nanti akan menjadi kasar, hembusannya tidak stabil gitu ya. Itulah faktor penyebabnya kalau evaporator kondisi kebocorannya di tengah-tengah ini dipaksa diperbaiki. Kecuali kalau seandainya kebocorannya itu ada di pinggir, yang sering dikatakan di letter U-nya yang nampak tembaganya itu yang paling pinggir itu tidak akan mempengaruhi ke kisi-kisi atau sirip dia punya evaporator yang berbahan aluminium tersebut. Itu pasti aman ya. Nah, terus sekarang bagaimana solusinya ya? Solusinya hanya supaya nyaman dipakainya kembali itu ganti evaporator baru. Jangan dipaksa untuk diperbaiki ketika mengalami kebocorannya seperti ini, kecuali kalau hanya satu titik gitu ya. Itu pun walaupun satu titik masih perlu pertimbangan-pertimbangan. Soalnya kenapa? Kita tidak tahu ya. Bulan ini, hari ini mengalami titik kebocoran di situ, kita tidak tahu apakah 1 tahun, apakah 2 bulan, apakah 1 bulan ke depan akan mengalami kebocoran lagi di titik yang lain. Itu kan risikonya ke situ. Nah, untuk menghilangkan semua risiko yang nantinya si teknisi tersebut bolak-balik, solusinya yang tadi kami katakan, ganti tentu evaporator baru kalau masih ada stok, karena ini AC masih Freon 22, itu penjual masih ada stok. Lalu solusi berikutnya, daripada membeli evaporator second ya, contohnya oke, ada evaporator second, daripada membeli evaporator second, lebih baik membeli indoor second dengan kondisi evaporatornya masih prima, seperti yang kami pasang itu, yang kami beri pinjaman itu evaporatornya masih standar, masih normal, tidak kelihatan ada karat ya. Seperti itulah kondisi yang dibilang 90% ya. Kalau sudah 50% ya siap-siap lagi lah mengalami kerusakan. Jadi itulah solusi dari kami ya. Jika Anda mengalami kebocoran di evaporator, dan kalau sudah ketemu kebocoran di evaporator seperti ini, insya Allah instalasi itu aman, tidak ada kebocoran. Karena kita juga bisa memperhitungkan dengan kebocoran yang kami tampilkan tadi yang begitu halus, wajar, hal biasa kalau gas freonnya itu habis atau berkurang dengan tanda pipanya berubah, ada saljunya itu kisaran antara 3 dan 4 bulan ya. Kalau seandainya kebocoran tersebut ditambah lagi ada bocor di instalasi gitu ya, itu tidak akan sampai lebih dari 3 bulan. Hitungannya pasti
antara 1 bulan, bahkan kurang dari 1 bulan, freon tersebut akan mulai berkurang dan akan nimbul nampak bersalju, gitu ya. Oke, itu saja apa yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ini juga untuk customer kami ya. Mudah-mudahan hanya, dan kami memiliki pilihnya, hanya evaporator inilah yang mengalami adanya kebocoran. Karena apa? Di semua sambungan di indoor sudah diperiksa, di outdoor juga aman sudah diperiksa. Yang tidak diperiksa itu kan instalasi, karena ada di dalam plafon. Lagi pula kalau dengan proses pemeriksaan instalasi bocor atau tidaknya dengan seperti video-video yang sudah kami tampilkan, bisa mempergunakan vakum atau segala macam ya, diberi tekanan lalu ditunggu berubah atau tidaknya tekanan melalui meteran manifold. Kalau kebocoran harus tidak bisa ditunggu ya, kecuali bocornya besar, itu ya. Jadi sudah jelas. Kami juga berkesimpulan dengan AC tersebut mengalami kebocorannya 3 hingga 4 bulan itu hanya ada di indoor unit. Oke, terima kasih bagi Anda yang setia selalu menyimak konten-konten kami. Semoga apa yang kami sampaikan di setiap konten-konten kami itu ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.